Lembaga pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman sekaligus melindungi siswanya dari aksi kejahatan. Namun akhir-akhir ini, kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan semakin sering terjadi. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi di sekitar kita, termasuk di lingkungan pendidikan. Mungkin sebagian dari kita tidak menyadari, tetapi kekerasan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, dari yang tampak jelas hingga yang tersembunyi. Korbannya bisa siapa saja, baik murid, mahasiswa, bahkan tenaga pendidik. Dan dampaknya dapat merusak rasa aman di tempat yang seharusnya menjadi ruang belajar. Di video ini, kita akan mengenali jenis-jenis kekerasan seksual yang sering terjadi di institusi pendidikan, dampaknya, dan langkah apa yang bisa kita ambil agar kita dapat lebih waspada dan melindungi diri serta orang-orang di sekitar kita. Yang pertama akan kita bahas di sini yaitu pelecehan verbal. Pelecehan ini mencakup kata-kata, komentar, atau candaan bernuansa seksual yang tidak diinginkan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman atau direndahkan. Mungkin kita sering mendengar candaan semacam ini dan menganggapnya sepele, tetapi bagi korban, pelecehan verbal ini bisa sangat merusak dan menyebabkan trauma jangka panjang. Misalnya, seseorang menerima komentar tentang tubuhnya, pakaian yang dikenakannya, atau penampilannya dengan cara yang tidak sopan. Di lingkungan pendidikan, hal ini sering terjadi tanpa sadar, namun tetap merupakan kekerasan seksual. Yang kedua yaitu sentuhan fisik tanpa persetujuan. Ini mencakup tindakan menyentuh bagian tubuh seseorang tanpa izin, baik secara sengaja maupun tidak, dalam bentuk apapun. Seperti sentuhan pada bagian tubuh yang bersifat pribadi atau bahkan sentuhan yang dianggap bersahabat namun tidak diinginkan. Sentuhan tanpa persetujuan ini seringkali terjadi di lingkungan sekolah atau kampus. Bahkan saat bercanda, tindakan ini tetap salah jika tidak ada persetujuan dari orang yang bersangkutan. Korban bisa merasa terancam, tidak aman, dan mengalami ketidaknyamanan emosional. Yang ketiga adalah pemaksaan dan eksploitasi seksual. Bentuk kekerasan seksual yang lebih parah adalah pemaksaan seksual dan eksploitasi seksual. Ini terjadi ketika seseorang dipaksa atau ditekan untuk melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuannya. Pemaksaan ini bisa dilakukan oleh teman sebaya, namun juga oleh orang yang memiliki kekuasaan, seperti guru atau dosen. Eksploitasi seksual melibatkan situasi di mana pelaku menggunakan kekuasaannya untuk memanfaatkan korban. Misalnya, seseorang menggunakan ancaman, tekanan, atau iming-iming imbalan untuk memaksa korbannya melakukan tindakan yang tidak pantas. Situasi ini seringkali sulit untuk diungkapkan karena korban merasa takut atau tertekan. Kekerasan seksual adalah masalah serius yang bisa terjadi di setiap tingkat pendidikan, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Sangat penting bagi kita semua untuk memahami jenis-jenis kekerasan ini agar kita bisa lebih peka terhadap tanda-tandanya dan tahu bagaimana cara menghentikannya. Untuk mencegah dan menangani perilaku kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, lembaga pendidikan dapat melakukan beberapa strategi berikut. Yang pertama, menerapkan pendidikan seksual yang sistematis untuk memahami arti setiap bentuk sentuhan, kontrol atas siapa yang menyentuh, dan bagian mana saja yang boleh disentuh. Ini juga untuk melatih peserta didik untuk berani melapor tindakan yang mencurigakan dan memberikan pelatihan mengenai pembekalan diri untuk mencegah pelecehan seksual. Yang kedua, membentuk tim khusus yang terdiri dari kepala sekolah, perwakilan pendidik, perwakilan orang tua atau wali, dan perwakilan tokoh masyarakat atau tokoh agama. Tujuannya adalah mengkoordinir dan memantau pelaksanaan kewajiban satuan pendidikan dalam upaya pencegahan tindak kekerasan serta melaporkan upaya pencegahan kepada kepala dinas secara teratur. Yang ketiga, menerapkan prosedur operasi standar atau POS yang ditetapkan oleh kementerian. Pedoman ini berisi langkah-langkah kegiatan, pelaksana kegiatan, output atau keluaran, kewajiban, dan kegiatan-kegiatan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan seksual. Yang keempat,
Melakukan seleksi guru atau dosen yang ketat dengan menggunakan tes kejiwaan yang valid sebelum mengajar. Sikap guru juga harus disoroti untuk memastikan karakter moral yang baik, karena guru bukan hanya orang yang berpengetahuan, tetapi juga harus bermoral. Kelima, memasang papan layanan pengaduan sehingga seseorang yang sudah atau hampir mengalami kekerasan seksual dapat mengadu. Informasi yang harus dimuat di papan layanan termasuk kontak person yang dapat dihubungi dan prosedur pelaporan. Yang keenam, meningkatkan sistem keamanan di lembaga pendidikan dengan pemasangan CCTV di berbagai sudut, petugas piket, penjaga dan guru atau dosen secara berkala berbagi tugas untuk menyisir setiap sudut dan tempat-tempat di area sekolah. Ini dapat membantu mencegah pelecehan dan menjadi barang bukti yang kuat untuk dilanjutkan ke ranah hukum. Yang ketujuh dan yang terakhir, yaitu memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku kekerasan seksual. Jika guru atau dosen yang melakukan kekerasan seksual, maka tidak ada ampun. Lembaga pendidikan harus memberikan sanksi yang berat, mulai dari melaporkan ke pihak yang berwajib hingga memecat secara tidak hormat. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan membawa dampak yang sangat serius dan luas, baik bagi korban, lingkungan sekolah, maupun masyarakat pada umumnya. Pertama, dari sisi korban, dampak psikologisnya sangat mendalam. Korban sering mengalami trauma yang berkepanjangan, depresi kecemasan, hingga gangguan serta pasca trauma. Rasa malu dan bersalah kerap muncul. Meskipun sebenarnya kekerasan tersebut bukan kesalahan mereka, hal ini dapat mengakibatkan korban menarik diri dari pergaulan, bahkan menghindari lingkungan sekolah yang akhirnya mengganggu kehidupan sosial mereka. Kedua, dampak akademisnya yang juga signifikan. Konsentrasi belajar korban terganggu, prestasi akademis menurun, dan korban seringkali merasa tidak aman berada di sekolah. Hal ini bisa membuat mereka sering bolos atau bahkan memutuskan untuk berhenti sekolah sepenuhnya. Lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang aman untuk belajar, berubah menjadi tempat yang menakutkan dan tidak nyaman. Ketiga, kekerasan seksual juga dapat menimbulkan dampak fisik. Korban berisiko mengalami gangguan kesehatan seperti gangguan tidur, perubahan pola makan, dan stres kronis yang dapat mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Selain itu, ada risiko terkena penyakit menular seksual atau mengalami kehamilan yang tidak diinginkan yang menambah beban psikologis korban. Keempat, dampaknya terhadap lingkungan sekolah juga tidak bisa diabaikan. Kasus kekerasan seksual yang tidak ditangani dengan baik dapat menciptakan suasana yang tidak aman dan tidak nyaman bagi seluruh siswa dan staf pengajar. Reputasi sekolah bisa rusak dan masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga pendidikan tersebut. Selain itu, kurangnya tindakan tegas dari pihak sekolah bisa memperkuat perasaan tidak adil dan membuat para korban merasa tidak mendapat dukungan. Kelima, secara sosial, korban seringkali harus menghadapi stigma dan diskriminasi dari lingkungan sekitar. Hal ini membuat mereka semakin terisolasi dan sulit untuk pulih. Kekerasan seksual juga memperburuk ketidaksetaraan gender dan memperkuat stereotip negatif yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan harus dilakukan dengan serius dan menyeluruh. Pendidikan tentang kesetaraan, mekanisme pelaporan yang jelas, serta dukungan psikologis bagi korban sangat penting agar semua siswa dapat belajar dan berkembang dalam lingkungan aman dan melindungi.